Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Warga minoritas Muslim di belahan dunia. Keajaiban penciptaan unta. Serta sehat dengan gerakan sholat. Dan pemirsa, inilah hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Dari miliaran populasi muslim yang ada di dunia, ternyata hanya sekitar 20% saja yang tinggal sebagai warga minoritas di negaranya. Kecenderungan menjadikan kaum minoritas sebagai warga kelas 2 adalah realita yang tidak dapat dihindari. Meskipun begitu, warga minoritas muslim di beberapa negara saat ini mampu berkembang secara positif. Salah satunya adalah warga minoritas muslim di Cina. Cina yang merupakan negara terluas ketiga di dunia ini memiliki 56 suku etnis dengan jumlah penduduk 1,34 miliar. 20 juta diantaranya beragama Islam dan berasal dari etnis Hui. Rata-rata etnis ini tinggal di daerah otonom Ningxia Hui. Sebagian orang Hui adalah pengembara asal Arab dan Persia yang datang ke Cina lewat jalur sutra. Mereka menetap di sini dan menikah dengan warga lokal Han atau etnis lainnya. Penduduk Islam di Cina tak terbatas pada etnis Hui saja, tetapi juga Uighur, Kazakh, Tartar, Salar, Dongxiang, Tajik, Uzbek, dan Bawan. Tak terkecuali etnis Han yang mendominasi Cina. Suku-suku etnis ini tinggal di kawasan barat laut Cina dan memiliki pertalian darah dengan orang Arab, Turki, Afghanistan, Uzbekistan, Tibet, Mongolia, dan Indo-Eropa. Islam pertama kali masuk ke Cina pada tahun 615 Masehi, atau sekitar 20 tahun setelah Rasulullah SAW tutup usia. Adalah Khalifah Utsman bin Affan yang menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membawa Islam ke daratan Cina. Utusan Khalifah itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Kaisar pun lalu memerintahkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton, masjid pertama yang berdiri di daratan Cina. Pada awalnya, pemeluk Islam di Cina adalah para saudagar dari Arab dan Persia. Suku Hui merupakan suku pertama yang memeluk Islam di Cina. Tahun 1070 Masehi, Kaisar Shenzong dari dinasti Song mengundang 5.300 Muslim dari Bukhara untuk bermukim di Cina. Pada masa dinasti Ming, Muslim di Cina memiliki pengaruh yang kuat di bidang pemerintahan. Pendiri dinasti Ming, Zhu Yuanzhang, adalah jenderal Muslim terkemuka. Selain itu ada Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim dari suku Hui yang memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Saat dinasti Ming berkuasa, imigran dari negara-negara Muslim mulai dilarang dan dibatasi. Hubungan antara Muslim dengan penguasa Cina mulai memburuk sejak dinasti Qing berkuasa. Tak hanya dengan penguasa, relasi Muslim dengan masyarakat Cina lainnya menjadi makin sulit. Dinasti Qing melarang berbagai kegiatan keislaman. Setelah dinasti Qing jatuh, Cina berubah menjadi republik. Kondisi kaum Muslim di Cina semakin memburuk setelah adanya revolusi budaya. Pemerintah Cina baru merubah kebijakannya kepada kaum Muslim di Cina pada tahun 1978. Kini Islam kembali menggeliat di Cina. Hal itu ditandai dengan banyaknya masjid serta aktivitas Muslim antar etnis di Cina. 40.000 masjid dan 45.000 imam di Cina menunjukkan pertumbuhan kaum Muslim secara signifikan. Ningxia dan Xinjiang merupakan provinsi di Cina dengan jumlah Muslim terbanyak. Di Provinsi Ningxia yang memiliki total penduduk 6 juta orang, populasi Muslim sudah mencapai 2 juta lebih dan terdapat 3.700 masjid. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur dengan penduduk 128 juta orang. Berdasarkan penelitian Profesor Robert Kisala dari Universitas Nanzan, memperkirakan hanya 30% dari penduduk Jepang yang mengaku menganut suatu agama. Islam sendiri berkembang cukup pesat di Jepang. Jumlah penduduk Muslim di Jepang saat ini sekitar 200.000 orang. Sebagian besar dari mereka berasal dari Turki, Arab, India, Pakistan, dan Asia Tenggara. Dan mereka memiliki profesi beragam.
Muslim asli Jepang sendiri diperkirakan sekitar 7.000 orang. Sementara yang terdata secara resmi oleh Japan Muslim Association, organisasi Islam terbesar dan tertua di Jepang, adalah 500 orang. Menurut penelitian yang dilakukan Hirofumi Tanada, Profesor Ilmu Kemanusiaan di Universitas Waseda Tokyo, terdapat sekitar 60 masjid dan 100 lebih musola yang tersebar di Jepang. Komunitas Muslim di Jepang terus berkembang seiring dengan perjuangan kaum Muslim dalam mengatasi semua kesulitan yang mereka hadapi untuk beradaptasi dengan kehidupan di negara raksasa Asia itu. Muslim di Australia mengarungi perjalanan sejarah yang panjang dan diperkirakan telah berada di negeri kanguru sebelum kedatangan pemukim Eropa. Sebagian pendatang Australia terdahulu adalah Muslim dari Kepulauan Indonesia Timur yang datang ke daratan Australia sekitar abad ke-16. Jumlah Muslim di Australia sebanyak 300.000 orang atau 0,5% dari populasi jumlah penduduk Australia. Perkembangan syiar Islam di Australia sedikit berbeda dibanding di Eropa atau Amerika. Mereka tidak mengalami diskriminasi berlebih dan diterima dengan baik. Geliat dakwah Muslim Australia terbilang mulus. Mereka optimalkan bangunan yang tak terpakai untuk dijadikan pusat dakwah dan masjid. Sama halnya dengan Australia, di Selandia Baru, umat Muslim mampu menyebarkan syiar Islam dengan tenang. Selandia Baru berpenduduk sekitar 3.900.000 jiwa. Kurang dari 1% atau sekitar 37.000 di antara penduduknya mereka memeluk Islam. Konsentrasi Muslim terbesar berada di kota Auckland, sementara sebagian kecil menyebar di beberapa kota lainnya. Kaum Muslim pertama kali datang ke Selandia Baru pada tahun 1874. Muslim pertama yang tinggal di Selandia Baru adalah 15 orang keturunan Cina Mahometan. Selama 3 dekade terakhir, jumlah Muslim terus bertambah sebanyak 15.000 orang. Sementara di Afrika Selatan, hanya 3% penduduknya yang memeluk agama Islam. Meskipun minoritas, Afrika Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan Islam di benua Afrika. Bagi mereka, Islam menjadi jalan keluar dari ancaman gangsterisme dan problem sosial lain seperti narkoba dan kekerasan seksual. Kaum Muslim di Afrika Selatan terpusat di Durban dan Cape Town. Saat ini diperkirakan terdapat 400 lebih masjid yang tersebar di Afrika Selatan. Awalnya, Islam masuk ke wilayah yang diberi nama Tanjung Harapan ini pada tahun 1652. Saat itu terjadi pengiriman budak dan orang-orang yang diasingkan pada masa Kompeni Belanda. Jika berbicara Islam Afrika Selatan, tak terlepas dari sosok seorang ulama asal Makassar yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Pada tahun 1693, beliau diasingkan oleh Belanda ke Cape Town. Harapan Belanda untuk menjauhkan pengaruhnya terhadap pejuang Muslim Indonesia memang terwujud. Namun keberadaannya di Cape Town menjadi jalan bersinarnya Islam di kota pelabuhan ini. Kampung tempat pengasingannya dinamakan dengan Kampung Makassar. Di Amerika Serikat, populasi penduduk Muslim meningkat dalam 1 dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh derasnya arus imigran dan jumlah penduduk yang menjadi mu'alaf. Dalam sebuah sensus agama di Amerika Serikat yang digelar Asosiasi Statistik dari Badan Keagamaan Amerika, umat Muslim di Amerika Serikat naik menjadi 2,6 juta orang pada 2010. Bertambah 2 kali lipat lebih dari jumlah sebelumnya. Saat ini tercatat 1.209 masjid yang berada di Amerika Serikat. Masjid yang terbesar di negara ini adalah Islamic Center of America yang terletak di Dearborn, Michigan. Masjid ini dibangun pada tahun 2005, di mana mampu menampung lebih dari 3.000 jemaah. Namun kurang dari 100 masjid yang dirancang khusus untuk pembangunan masjid. Kebanyakan jemaah Islam beribadah di bangunan-bangunan lain seperti teater, gudang, atau toko. Sejatinya, sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16. Estefanico dari Azamor merupakan Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Serangan 11 September 2001 ke gedung WTC dan Pentagon merupakan bencana bagi Amerika dan umat Muslim sedunia. Berbagai tudingan dilontarkan kepada Islam dan umatnya. Banyak serangan yang terjadi terhadap Muslim Amerika setelah kejadian tersebut. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2007, sekitar 53% Muslim Amerika menganggap menjadi lebih sulit menjadi seorang Muslim di Amerika Serikat. Setelah sentimen anti-Muslim di Amerika meredup, menurut jajak pendapat yang dikeluarkan Gallup tahun 2011, warga Muslim di Amerika akan tetap mendapatkan diskriminasi.
Perkembangan terakhir justru menunjukkan sikap terhadap warga Muslim di Amerika mulai melunak. Berdasarkan survei terakhir tahun 2008 di Inggris, jumlah populasi penduduk Muslimnya hanya sekitar 3% dari total penduduknya. Mayoritas mereka berusia antara 13 sampai 25 tahun. Mayoritas penduduk Muslim di Inggris adalah keturunan Asia, terutama Pakistan dan Bangladesh. Disusul oleh negara-negara Afrika seperti Maroko, Nigeria, dan Somalia, serta Timur Tengah. Pertumbuhan penduduk Muslim di Inggris mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Selain pendatang dan para pemeluk Islam baru, menurut survei yang dilakukan oleh surat kabar The Times, meningkatnya jumlah Muslim di Inggris terjadi karena angka kelahiran yang tinggi pada keluarga Muslim jika dibandingkan dengan non-Muslim pada umumnya. Selain itu, menurut para pakar kependudukan adalah tumbuhnya keinginan dari penduduk untuk mengakui dirinya sebagai Muslim. Perang terhadap negara berpenduduk mayoritas Islam juga reaksi Barat terhadap terorisme telah memperkuat identitas diri Muslim di dunia termasuk Inggris. Menurut laporan Komisi Hak Asasi Islam Islamic Human Rights Commission (IHRC), jumlah penduduk Muslim Inggris terbanyak bertempat tinggal di London. Hampir 10% warga London adalah Muslim. Karena meningkatnya jumlah Muslim di Inggris, maka jumlah masjid di Inggris juga mengalami peningkatan. Saat ini tercatat ada sekitar 1.600 masjid di Inggris, dan 500 masjid diantaranya dibangun di London. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan informasi tentang keajaiban penciptaan unta. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia, kami segera kembali. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Di bagian kedua, kami sajikan informasi keajaiban penciptaan unta. Unta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan gurun pasir ini bukan tanpa maksud. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana ia diciptakan? Panasnya gurun pasir sangat mematikan bagi makhluk lain. Selain sejumlah kecil serangga, reptil, dan beberapa binatang lainnya, tak ada yang mampu hidup di sana. Lain halnya dengan unta, Allah secara khusus menciptakan unta untuk hidup di gurun pasir dan untuk membantu manusia. Unta memiliki struktur tubuh yang kuat. Ia mampu bertahan selama 8 hari dengan suhu 50 derajat tanpa makan dan minum. Struktur dan sel unta yang unik mampu memanfaatkan hasil metabolisme dengan baik. Unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya, atau 130 liter sekali minum. Dinding sel pada unta memiliki struktur khusus untuk mencegah hilangnya air secara berlebihan. Keberadaan punuk merupakan keuntungan bagi unta. 1/5 berat tubuh unta adalah lemak yang tersimpan di bagian punuknya. Hal ini memungkinkan unta untuk menggunakan sedikit air. Mamalia ini dapat melakukan perjalanan jauh dengan beban ratusan kilogram di punggungnya selama berhari-hari. Unta mampu menghabiskan 30 hingga 50 kg makanan dalam sehari. Saat berada di situasi yang sulit, hewan ini mampu hidup selama 1 bulan hanya dengan mengkonsumsi 2 kg rumput perharinya. Unta juga memiliki struktur berlendir dalam hidungnya 100 kali lebih besar dari manusia. Hal ini memungkinkan unta mendapatkan 66% uap air yang terkandung dalam udara. Unta juga mampu memaksimalkan penggunaan air dan zat makanan dengan mengalirkan urea berulang-ulang ke liver. Hal ini agar unta tidak mengalami keracunan. Sistem pencernaan unta juga unik. Perutnya memiliki desain khusus sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua tumbuhan di gurun pasir. Gigi dan mulut binatang ini telah dirancang untuk memungkinkannya memakan duri tajam dengan mudah. Allah juga menciptakan unta dengan sistem perlindungan yang luar biasa. Badai pasir yang terkadang muncul dapat menyesakan dan membutakan mata. Namun unta memiliki kelopak mata yang dapat melindungi matanya dari debu dan butiran pasir. Selain itu, kelopak matanya juga transparan, sehingga matanya tetap dapat melihat meski kelopak matanya dalam keadaan tertutup. Allah juga menciptakan bulu mata unta yang tersusun dalam 2 lapisan. Lapisan bulu mata ini membentuk sebuah perangkap yang mampu melindungi mata unta dari badai pasir yang ganas. Hidung unta pun memiliki desain khusus. Ketika badai gurun menyerang, ia menutup hidungnya dengan penutup khusus. Unta diciptakan dengan ketahanan tubuh yang sungguh luar biasa.
Hewan yang menjadi simbol gurun pasir ini mampu bertahan di tengah panasnya gurun pasir. Unta pun dapat bertahan dalam suhu yang dingin. Hal ini dikarenakan rambut unta yang begitu tebal hingga mampu melindungi kulit unta dari terpaan sinar matahari yang panas membakar. Sebaliknya, dalam keadaan dingin, rambut unta juga mampu menjaga tubuh unta agar tetap hangat. Telapak kaki unta memiliki ukuran yang lebih besar dibanding ukuran dan panjang kakinya. Kakinya dirancang khusus dengan ukuran besar agar membantu berjalan di atas padang pasir dengan mudah tanpa terperosok. Telapak kakinya memiliki struktur yang melebar dan menggembung. Kulit yang tebal pada telapak kakinya merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap panasnya pasir gurun. Selain diberikan kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup di wilayah ekstrim, Allah SWT menjadikan susu unta begitu bermanfaat bagi manusia. Susu unta bisa dibilang nektar murni dengan rasa lebih asam dan lebih manis dari susu sapi. Kandungan laktosa lebih sedikit dan baik untuk kesehatan. Bangsa Arab tradisional menggunakan susu unta untuk mengobati berbagai penyakit seperti cacar, luka, sakit gigi, gangguan pencernaan, dan keracunan. Menurut mereka, susu unta yang paling bagus untuk dijadikan obat adalah susu yang keluar setelah 40 hari melahirkan. Seorang peneliti di Universitas Ummul Qura Mekah, Dr. Abdul Rahman Al-Qasas, membuktikan bahwa air seni dan susu unta dapat menyembuhkan sejumlah penyakit, diantaranya hepatitis, diabetes, dan penyakit kulit. Untuk itulah, kampanye minum susu unta sedang digalakan di Arab Saudi. Beberapa kawasan peternakan unta sekarang mulai dibuka untuk pusat penjualan susu unta. Akan tetapi, karena susu unta sifatnya tidak tahan lama, pemasarannya masih sangat terbatas. Penciptaan unta telah menunjukkan kebesaran Allah SWT. Keagungan ciptaannya tampak nyata di segenap penjuru alam ini, dan pengetahuan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Subhanallah, Allah Maha Besar. Begitu istimewa unta diciptakan, dan sebaik-baiknya pencipta adalah Allah SWT. Pemirsa Hasanah, di akhir edisi kali ini akan kami isi dengan manfaat yang terkandung dalam gerakan-gerakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Salah satu ibadah wajib umat Islam ini merupakan sumber kekuatan agar dapat menjadi pedoman hidup umatnya. Ibadah yang terdiri dari doa dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga salam ini memiliki banyak manfaat. Dengan mengerjakan sholat, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dan dari segi medis akan terhindar dari penyakit. Sholat ternyata tak hanya menjadi amalan di akhirat, tetapi gerakan-gerakan sholat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, sholat adalah gudang obat dari berbagai jenis penyakit. Gerakan sholat dapat melenturkan urat syaraf, mengaktifkan sistem keringat, dan sistem pemanas tubuh. Selain itu juga membuka pintu oksigen ke otak. Mengeluarkan muatan listrik negatif dari tubuh, membiasakan pembuluh darah halus di otak mendapatkan tekanan tinggi, serta membuka pembuluh darah di bagian jantung. Setiap gerakan sholat memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama, takbiratul ihram. Gerakan berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sejajar telinga dan melipatnya di depan perut ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya oksigen menjadi lancar. Gerakan ini menghindarkan gangguan persendian, terutama tubuh bagian atas. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku dapat mencegah gangguan prostat. I'tidal merupakan variasi dari postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan ini bermanfaat bagi organ-organ pencernaan. Setelah i'tidal, gerakan selanjutnya adalah sujud. Sujud memiliki falsafah yaitu menundukkan diri serendah-rendahnya. Posisi sujud berguna untuk memompa getah bening dan ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan oksigen mengalir maksimal ke otak. Aliran ini dapat berpengaruh pada daya pikir seseorang. Sujud yang tu'manina secara berkelanjutan dapat memicu peningkatan kecerdasan seseorang. Selain itu, posisi seperti ini dapat mencegah gangguan wasir.
Bagi wanita, baik ruku maupun sujud bermanfaat bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Bangun dari sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Pada saat tahiyat awal atau iftirosi, tubuh bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini mampu menghindarkan nyeri pada pangkal paha. Sementara gerakan duduk tahiyat akhir atau tawaru dapat mencegah hipotensi karena tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Posisi telapak kaki pada tahiyat awal dan akhir menyebabkan seluruh tungkai ikut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerakan terakhir dalam sholat adalah salam, yaitu gerakan memutar kepala ke kanan dan kiri. Gerakan ini bermanfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala, serta menyempurnakan aliran darah di kepala. Alhasil, gerakan ini dapat mencegah sakit kepala serta menjaga kekencangan kulit wajah. Subhanallah. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan sholat sebagai aktivitas ibadah yang memberi manfaat penuh bagi yang melaksanakannya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di Trans 7. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.